Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Apela Praeno Putri dengan NIM 0701203013, mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Islam Negeri Sumatera. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diksi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari diksi. Diksi berarti pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Setiap penulis maupun pembicara dalam menyampaikan buah pikiran, pendapat, dan pernyataan tentu akan memakai bahasa yang baik, tepat, dan benar, sehingga karangan atau tutur tersebut menjadi bernilai dan berbobot. Bahasa yang baik, betul, dan benar ini dapat dicapai apabila pilihan kata atau diksi diperhatikan dengan baik. Selanjutnya ada persyaratan diksi. Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan, sehingga tafsiran pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Persyaratan yang kedua yaitu ada persyaratan kesesuaian. Menurut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian di dalam pemilihan kata, kita memiliki 4 kaidah. Yang pertama yaitu ada kaidah kelompok atau frase. Yang kedua ada kaidah makna kata, yang ketiga ada kaidah lingkungan sosial, dan yang keempat ada kaidah karang-mengarang. Keempat kaidah ini saling mengaitkan dan saling mendukung sehingga karangan atau tutur sampai kepada pembaca atau pendengar bernilai serta berbobot. Mari kita bahas mengenai 4 kaidah ini satu persatu. Yang pertama, ada pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Yang pertama ada tepat. Tepat adalah pemilihan kata dengan menempatkannya pada kelompoknya. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua ada seksama. Seksama adalah makna kata harus benar dan sesuai dengan apa yang hendak disampaikan. Contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Unsur seksama ini berhubungan dengan makna kata serta dengan pengertian sinonim, antonim, homonim, polisemi, dan hipernimi. Kata yang ketiga yaitu ada lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam sebuah karangan jangan dipergunakan ungkapan, frase, serta kata-kata yang belum menjadi milik bahasa Indonesia. Contohnya, anjing makan. Tidak bisa kita gantikan dengan anjing bersantap, walaupun kata makan bersinonim dengan kata bersantap. Yang keempat, ada kata benar. Benar adalah kata itu harus mempunyai bentuk yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, pengrusak rumah merubah rencana adalah contoh yang tidak benar. Yang benar adalah perusak rumah mengubah rencana. Kaidah yang kedua yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna. Pilihan kata atau diksi harus memperhatikan makna dasar kata yang bersangkutan. Kesulitannya adalah orang tidak dapat lagi membedakan makna kata dasar dan makna yang telah mengalami perjalanan sejarah, pengalaman pribadi, perbedaan perasaan, perbedaan lingkungan, perbedaan tujuan, perbedaan nilai-nilai makna, serta perbedaan profesi.
Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan makna kata harus memperhatikan sudut makna kata itu sendiri. Makna kata itu antara lain yang pertama ada makna denotatif, yang kedua ada makna asosiatif, yang terdiri dari makna konotatif, stalis, afektif, reflektif, dan interpretatif. Kaidah yang ketiga yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Dalam pilihan kata atau diksi harus selalu memperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan yang pertama tingkat sosial, yang kedua daerah atau geografi, yang ketiga formal dan non-formal, dan yang keempat ada umum dan khusus. Kaidah yang terakhir yaitu yang keempat yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata di sini haruslah tepat dan haruslah dapat mewakili apa yang dimaksudkan. Berikut adalah pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama ada kata dari dan daripada. Yang kedua ada kata pada dan kepada. Yang ketiga ada kata di dan ke. Yang keempat ada kata dan dengan. Yang kelima kata antar dan kata antara. Yang keenam kata suatu dan sesuatu. Nah, teman-teman, mari kita bahas yang pertama, yaitu kata dari dan daripada. Untuk menyatakan keterangan tempat asal sesuatu atau menyatakan asal sesuatu dibuat. Contohnya, saya naik kereta api dari Surabaya. Kursi itu terbuat dari kayu jati. Yang kedua, ada menyatakan keterangan sebab. Contohnya, persoalan ini timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Yang ketiga, menyatakan sesuatu merupakan anggota dari suatu kelompok. Contohnya, seorang dari mereka telah ditahan seminggu yang lalu. Yang keempat, untuk menyatakan kekhususan atau pembatasan sesuatu hal. Contohnya, anak itu sedang sakit dilihat dari matanya. Yang kedua yaitu ada kata pada dan kepada. Sebagai pengantar keterangan orang, binatang, atau benda abstrak. Contohnya, buku catatan saya ada pada Aminah. Yang kedua, sebagai pengantar keterangan waktu. Contohnya, pada hari Minggu banyak orang pergi ke Medan. Yang ketiga, dipakai bersama-sama dengan kata bergantung menjadi bergantung pada atau tergantung dari. Contohnya, semua itu bergantung pada kemampuan saudara. Sekian video pembelajaran dari saya, Febi Apela Praetno Putri. Apabila saya melakukan kesalahan dan mengalami banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.